Selir Cui dengan marah. Putra mahkota tiba-tiba maju ke depan, mendorong Permaisuri sekali. Dengan marah menyuruh Permaisuri menjauh dari Selir Cui. Permaisuri melihat anaknya yang ia rawat selama 10 bulan kehamilan. Ternyata mengakui Selir Cui yang kejam sebagai ibu angkat. Dalam kemarahan, berniat memberinya pelajaran. Dalam kemarahan, menyebut dia sebagai serigala ingkar dan serigala ingkar. Pelajaran. Ibumu melahirkanmu setelah 10 bulan kehamilan. Kamu dibesarkan dengan susu dari ibumu. Ternyata berani menganggap ibumu jelek. Benar-benar tindakan yang durhaka. Permaisuri ternyata juga mampu mengucapkan kata-kata yang masuk akal seperti ini. Hanya saja bahasanya terlalu kasar. Selir Cui mengancam dengan cara ingin mati. Memohon Kaisar untuk membelanya agar mendapat keadilan. Namun, Kaisar belum sempat bereaksi. Permaisuri tiba-tiba mencabut pedang milik Kaisar. Mengklaim bahwa dia datang untuk memenuhi permintaan Selir Cui. Kaisar melihat situasi tersebut. Demi melindungi Selir Cui, dia menamparkan Permaisuri. Namun tidak disangka, tangan Permaisuri tiba-tiba bergerak dengan keras. Ujung pedang melukai wajah Kaisar. Dalam kemarahannya, Kaisar menyalahkan Permaisuri atas perilaku melawan perintah atasan. Mengurungnya di istana terpencil. Melihat kondisi istana terpencil yang bobrok dan rusak parah, tempat itu benar-benar tidak layak untuk ditinggali. Pada saat itu, Permaisuri tiba-tiba menyadari bahwa ponsel juga ikut bersamanya saat melintasi ruang dan waktu. Selain itu, ponsel tersebut dapat memunculkan kulkas dan sofa. Seketika mengubah lingkungan mereka di istana terpencil. Nyonya, meskipun kita sekarang tidak kekurangan makan dan pakaian, tapi Anda terus-menerus terkurung di tempat yang sempit ini. Itu bukanlah solusi yang baik. Ah, tenang saja. Saya adalah keturunan pahlawan setia. Kaisar senior tidak akan membiarkan saya terus berada di istana terpencil ini. Tunggu sampai beliau kembali dari perjalanannya. Kita akan bisa. Kalau begini, apakah Kaisar senior juga akan merasa jijik melihat Anda? Setelah mendengar peringatan dayangnya, Permaisuri melihat dirinya yang gemuk di cermin. Dia memutuskan untuk menurunkan berat badannya sebanyak 50 kg sebelum Kaisar senior kembali. Pada saat yang sama, Selir Cui sedang bersekongkol dengan Ibu Suri, berupaya mencari kesempatan untuk menyingkirkan Permaisuri. Ibu Suri sangat memahami kasih sayang dan perhatian Kaisar senior terhadap Permaisuri. Sejak Permaisuri melahirkan putra mahkota, tubuhnya menjadi gemuk dan tidak menarik. Selama bisa membuat Kaisar senior membencinya, pada saat itu, membunuh atau menyiksanya akan menjadi mudah. Sebulan kemudian, Kaisar senior yang telah bepergian selama 5 tahun, untuk pertama kalinya kembali. Prioritas utamanya adalah menanyakan kabar Permaisuri. Ketika dia mendengar bahwa Permaisuri diasingkan ke istana terpencil, dia menjadi sangat marah. Karena dia pernah berjanji kepada Jenderal Pelindung Negara untuk merawat keturunannya dengan baik. Namun sekarang, dia mendapati bahwa Permaisuri diperlakukan tidak adil. Selir Cui menjelaskan. Setelah Permaisuri melahirkan putra mahkota, ia menjadi sangat malas luar biasa. Tidak peduli dengan urusan di istana. Tidak hanya berusaha bunuh diri di istana, bahkan melukai wajah Kaisar. Namun Kaisar senior tidak percaya pada cerita itu. Ia telah melihat Permaisuri tumbuh dewasa.